Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Abdul Hadi Ilman, dalam mata kuliah Ekonomi Sektor Publik pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas lebih detail tentang peran pemerintah dalam perekonomian, dari sejarahnya dari dahulu, kemudian sampai sekarang, dan kemudian bagaimana pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Kemudian kita juga akan melakukan pengenalan terhadap bagaimana melakukan analisis terhadap ekonomi sektor publik. Materi pada pertemuan kali ini berasal dari dua buku, tapi yang utama itu adalah dari buku Stiglitz, yaitu tentang The Public Sector in Mixed Economy, chapter 1. Bagi teman-teman mahasiswa yang melakukan pendalaman, itu bisa melakukan atau membaca pada buku Rosen, di situ tentang public finance and ideology, government at a glance, dan seterusnya. Gitu. Rata-rata buku ini dibuat atau ditulis oleh orang Amerika Serikat, sehingga konteks ketika menjelaskan apa itu pemerintah, itu konteksnya adalah pemerintah Amerika. Oleh sebab itu, beberapa bagian kita hilangkan dan kita langsung mengadopsi bagaimana pemerintah yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, mari kita coba melihat bagaimana peran pemerintah sehari-hari dalam kehidupan kita. Sejak lahir hingga kita meninggal, banyak sekali aktivitas yang dipengaruhi oleh keberadaan pemerintah. Misalkan, kita lahir di RSUD yang merupakan rumah sakit yang dibangun oleh pemerintah. Di situ juga ada subsidi pemerintah, ada fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Dan kalau kita menggunakan RSUD, itu berarti kita sedang melaksanakan atau menggunakan layanan pemerintah. Kemudian juga sebagian besar kita juga mungkin bersekolah di sekolah negeri, mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Ada memang yang dari sekolah swasta, akan tetapi sekolah swasta pun juga sekarang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian ada juga yang mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah, berupa BLT, berupa mungkin kartu Indonesia Pintar, dan seterusnya. Ada juga kita yang mulai membayar pajak dengan pendapatan kita. Itu artinya kita sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah. Ada juga kita sebagai aparat sipil negara atau orang tua kita menjadi ASN, mengabdi kepada negara, mendapatkan juga tunjangan dari pemerintah. Kemudian juga ada kebijakan industri. Industri A dilarang, industri B itu kemudian didukung oleh pemerintah. Itu bagian dari peran pemerintah yang kemudian bisa kita rasakan. Seperti halnya misalkan industri rokok misalkan. Kenapa harganya mahal? Kenapa kemudian peredarannya katakanlah dibatasi gitu ya? Yaitu karena kebijakan industrinya bagaimana mengurangi industri rokok itu. Kemudian regulasi mengenai produk dan jasa, secara kualitas, secara jumlah, itu ada. Kemudian ketika kita melewati jalan negara, itu juga kita merasakan peran pemerintah sehari-hari. Begitu juga dengan regulasi mengenai lingkungan, dalam upaya misalkan adalah bagaimana agar industri-industri itu tidak merusak lingkungan. Jadi pada dasarnya hampir setiap aktivitas kita itu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh peran pemerintah. Nah, kemudian apa saja peran pemerintah dalam ekonomi secara sejarahnya? Nah, pertanyaannya, pertama, mengapa pemerintah terlibat dalam aktivitas ekonomi dan bukan yang lainnya? Misalkan ya kita sendiri, kelompok masyarakat, misalkan gitu ya. Kenapa harus pemerintah? Gitu. Kemudian yang kedua, mengapa ruang lingkup aktivitasnya berubah sepanjang masa? Artinya kadang begitu kuat ruang lingkupnya, kuat intervensinya dan ruang lingkupnya begitu luas, tetapi mengapa juga itu berubah? Seperti misalkan dulu ketika di Indonesia misalkan gitu ya, produksi dan distribusi BBM dimonopoli oleh Pertamina misalkan, tetapi kemudian sekarang
menjadi lebih banyak pilihannya. Kemudian mengapa ada perbedaan peran pemerintah antar negara-negara? Ada negara-negara yang menguasai sumber dayanya secara penuh gitu ya, tapi juga ada negara-negara yang memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengelola kekayaan negaranya. Kemudian selanjutnya, apakah pemerintah sudah melakukan terlalu banyak? Atau maksudnya adalah apakah pemerintah sudah terlalu masuk dan mengurus perekonomian terlalu banyak gitu ya. Hampir semua hal yang kemudian diurus oleh pemerintah. Apakah seperti itu? Nah, kemudian apakah pemerintah sudah melakukan yang terbaik pada aktivitas-aktivitas tersebut? Ketika pemerintah memilih untuk melakukan memproduksi barang dan jasa tertentu gitu ya, memberikan layanan pemerintah, apakah itu mereka sudah melakukan yang terbaik? Kemudian dapatkah pemerintah menjalankan peran ekonomi secara efisien? Atau justru ketika pemerintah menjalankan fungsi ekonominya, malah membuat inefisiensi dalam perekonomian, sehingga menjadi tidak efisien. Gitu ya. Nah, sebelum melanjut, kita mengenal ada sistem ekonomi campuran, yang merupakan campuran antara market ekonomi dan ekonomi terpusat. Ekonomi pasar itu cirinya adalah bahwa segala hal itu menjadi milik private sector. Kemudian ada kebebasan untuk memulai bisnis, dan kemudian mengutamakan sekali mekanisme supply and demand. Gitu ya. Sementara kalau ekonomi terpusat, semua sumber daya, semuanya itu dimiliki oleh pemerintah, kemudian berdasarkan regulasi dari pemerintah, dan melakukan price control atau kontrol harga. Artinya harga itu bisa tidak sesuai dengan supply and demand, tetapi bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Nah, sebagian besar negara dunia sebenarnya menganut sistem ekonomi campuran antara ekonomi pasar dan ekonomi terpusat. Ya, titiknya tersebar gitu ya. Tidak hanya berada di tengah, tapi mungkin ada yang lebih berat kepada ekonomi terpusat, ada juga lebih condong kepada ekonomi pasar gitu ya. Nah, ekonomi terpusat saat ini hanya dianut oleh Korea Utara dan Kuba. Kemudian ekonomi pasar itu juga hampir tidak ada satu negara yang benar-benar murni menggunakan sistem ekonomi pasar. Kecondongan ke arah ekonomi pasar mungkin iya, tetapi akan ada beberapa aspek dalam ekonomi itu yang diatur oleh pemerintah. Jadi pada kondisi saat ini, negara-negara itu berbeda dalam hal seberapa besar peran pemerintah dalam perekonomian. Ekonomi campuran ini memungkinkan intervensi pemerintah, namun tetap memberikan ruang bagi swasta. Beberapa istilah relevan itu adalah misal ada privatisasi, deregulasi. Privatisasi itu merupakan upaya dari pemerintah untuk melepas aset-aset negara atau usaha-usaha produksi yang sebelumnya dilakukan oleh negara, kemudian diberikan ruang kepada swasta. Sementara deregulasi itu adalah upaya untuk mengurangi regulasi-regulasi pemerintah yang sifatnya terlalu ketat, kemudian memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada pihak swasta. Artinya privatisasi dan deregulasi ini sebenarnya merupakan upaya untuk mendekatkan ekonomi itu, sistem ekonomi ini lebih kepada sistem ekonomi pasar. Nah, kemudian bagaimana Indonesia? Nah, teman-teman bisa coba bayangkan sendiri. Mana hal-hal yang diberikan keluasan kepada swasta, kemudian apa-apa saja yang diatur oleh pemerintah, itu teman-teman bisa coba identifikasi sendiri. Misalkan, ada barang-barang yang dibiarkan oleh pemerintah harganya mengikuti supply and demand, penawaran permintaan. Hampir semua barang pada dasarnya itu disesuaikan dengan mekanisme pasar. Tetapi ada beberapa barang yang harganya ditetapkan oleh pemerintah, yang tujuannya adalah untuk melindungi stakeholder terbesar. Baik itu melindungi konsumen, ataupun bisa jadi melindungi produsen. Dalam hal BBM misalkan, ketika pemerintah menetapkan harga,
itu tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Tetapi ketika menetapkan harga beli gabah misalkan, itu tujuan pemerintah adalah untuk melindungi produsen. Bayangkan ketika harga jual gabah itu dibiarkan kepada mekanisme pasar, kita akan melihat nanti akan ada harga yang terlalu rendah. Yang dilakukan oleh pemerintah pun bukan pada spot price atau pada harga yang satu, tetapi berupa range. Ini juga terjadi pada jagung sebenarnya. Nah, perspektif peran pemerintah lainnya sejak dulu kala itu ya, ada merkantilisme, di mana pemerintah harus secara aktif mendorong aktivitas perdagangan dan industri. Bagi merkantilisme ini, kekayaan itu adalah nomor satu. Bagaimana caranya adalah memperbanyak kekayaan, dan yang paling utama biasanya adalah dilakukan dengan memperbanyak ekspor dan mengurangi impor, sehingga secara sederhana ini adalah menumpuk kekayaan. Kemudian yang kedua, laissez-faire, di mana pemerintah seharusnya membebaskan sektor swasta tanpa ada regulasi atau kontrol dari pemerintah. Ini pemikiran dari Adam Smith. Kemudian ada karma, itu mendukung peran yang lebih besar di negara untuk mengontrol produksi. Sementara dari Robert Owen, agak berbeda, dia tidak menekankan kepada swasta, tidak juga kepada negara, tetapi memberikan peran kepada sekelompok kecil individu yang berkumpul bersama, kemudian bertindak secara kooperatif untuk kepentingan bersama mereka. Nah, apa faktor yang mendorong peran pemerintah untuk lebih aktif? Yaitu terjadinya Great Depression. Great Depression ini merupakan peristiwa depresi ekonomi yang paling besar dalam sejarah modern yang terjadi pada tahun 1929. Kalau kita melihat real gross domestic product pada tahun 1929 sampai 1932 itu mengalami penurunan yang sangat tajam. Angkanya bisa sampai minus 26,6%. Kalau kita melihat penurunan ekonomi yang terjadi pada tahun 98 kita di Indonesia, kemudian krisis ekonomi global tahun 2008, kemudian juga pandemi COVID ini tidak sedalam seperti yang dirasakan oleh Great Depression pada tahun 1929. Dan secara ideologi, 1929 ini juga menjadi batas bahwa sebelumnya pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam perekonomian gitu. Tetapi kemudian ketika terjadi krisis, Great Depression itu kemudian dianggap sebagai justifikasi atas pandangan bahwa mekanisme pasar telah gagal dan muncul tekanan kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu atas terjadinya kegagalan pasar itu. Dan ekonom-ekonom pada saat itu yang terutama dimotori oleh John Maynard Keynes itu meyakini bahwa pemerintah itu seharusnya dan memang dapat, artinya dan terbukti dapat gitu, maksudnya bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi ke dalam pasar untuk kemudian memperbaiki keadaan. Maka kemudian muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam perekonomian seperti asuransi untuk pengangguran. Artinya ketika kita nganggur, tidak mempunyai pekerjaan, pemerintah memberikan semacam tunjangan, bantuan kepada kita. Kemudian ada jaminan sosial, ada penjamin simpanan, dan termasuk juga penetapan harga produk pertanian dan lain-lain. Itu merupakan respon terhadap terjadinya Great Depression itu, yang kemudian membuat pemerintah lebih besar intervensinya dalam perekonomian. Nah, akan tetapi kita juga mengenal istilah government failure. Kalau tadi ada kegagalan pasar, ini juga ada kegagalan pemerintah. Bahwa sebenarnya tidak serta-merta ketika terjadi kegagalan pasar, itu kemudian ketika pemerintah masuk melakukan intervensi, itu otomatis menyelesaikan kegagalan pasar. Karena bisa jadi justru dengan masuknya pemerintah, maka bisa menimbulkan kegagalan yang lebih besar lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai government failure atau kegagalan pemerintah. Nah, ini sebagai contoh bahwa orang yang sudah sakit gitu ya, itu bisa jadi semakin parah sakitnya ketika seorang dokter melakukan intervensi yang salah gitu ya. Nah, kita
mengasosiasikan negara itu seperti dokter gitu ya. Yang kemudian kalau resep dokternya itu salah, maka justru yang ada adalah memperburuk keadaan. Gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa intervensi pemerintah itu juga tidak mudah gitu ya. Nah, apa yang membuat kemudian government failure itu bisa terjadi? Yang pertama karena keterbatasan informasi. Pemerintah tidak punya banyak informasi gitu ya untuk kemudian bisa memutuskan uh, kebijakan apa yang tepat gitu ya. Begitu juga dengan seorang dokter, kalau seorang dokter memiliki keterbatasan informasi, yang itu juga bisa disebabkan oleh keterbatasan alat untuk melakukan identifikasi masalah, maka obat yang ditentukan itu bisa jadi salah. Yang kedua, keterbatasan kontrol terhadap respon pasar. Gitu ya. Ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, pemerintah tidak bisa mengontrol apa respon yang akan diberikan oleh masyarakat, apa respon yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah hanya bisa mengontrol respon terhadap aktivitasnya sendiri, gitu ya. Tetapi ketika respon pasar, baik itu masyarakat maupun perusahaan, pemerintah tidak punya kontrol yang besar, sehingga kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Gitu kan. Ini layaknya ketika dokter memberikan obat, di mana pasar yang dimaksud mungkin adalah semua organ-organnya gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol terhadap respon-respon yang diberikan oleh organ-organ itu, apakah ada efek negatifnya dan sebagainya gitu kan. Nah, yang ketiga adalah keterbatasan kontrol terhadap birokrasi. Birokrasi pemerintah ini sangatlah besar gitu. Maka ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam birokrasi yang kemudian membuat kebijakan itu tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kita tahu bahwa tingkat pemerintahan itu berada dari pusat sampai bawah di kabupaten, bahkan sampai di desa gitu. Apakah mungkin bahwa kebijakan yang ada di pemerintah pusat dipahami dengan baik pada tingkat yang paling bawah yang justru itu berhubungan langsung dengan masyarakat? Tentu ini menjadi sangat susah sekali. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan akibat proses politik. Ketika pemerintah menerapkan suatu kebijakan, akan sangat bisa dipastikan bahwa tidak semua pandangan politik bisa menyetujuinya. Ketika pemerintah menerapkan BLT misalkan, itu tidak semuanya mendukung. Dan masing-masing punya argumen. Yang dukung BLT ini demi masyarakat, yang tidak mendukung BLT ini juga demi mengamankan keuangan negara, gitu kan, dan sebagainya. Jadi secara proses politik itu tidaklah mudah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Nah, pada akhirnya upaya dari konsensus yang terjadi adalah bagaimana mencari keseimbangan antara peran pasar dan peran pemerintah. Pasar seringkali mengalami kegagalan, akan tetapi pemerintah juga seringkali tidak berhasil memperbaiki kegagalan pasar itu. Saat ini para ekonom sepakat untuk menekankan peran pemerintah yang tepat dengan mengakomodir kelemahan masing-masing pasar dan pemerintah. Pemahaman bahwa adanya keterbatasan pemerintah mendorong pemerintah seharusnya mengarahkan segenap sumber dayanya pada hal atau aktivitas di mana kegagalan pasarnya yang paling signifikan. Dan di situ juga intervensi pemerintah diharapkan mampu memberikan perbedaan yang signifikan. Nah, misalnya pemerintah fokus pada upaya untuk mempertahankan kondisi full employment dan memerangi kemiskinan. Sementara sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam perekonomian seperti sektor produksi dan sebagainya. Nah, lantas sejauh mana batasan peran pemerintah? Pada dasarnya tidak ada batasan yang rigid gitu, akan sangat ditentukan pada ideologi dan pilihan negara masing-masing. Nah, sekarang kita coba berpikir seperti ekonom sektor publik. Ilmu ekonomi itu mempelajari tentang kelangkaan dan bagaimana pelaku ekonomi menentukan pilihan dengan kelangkaan sumber daya itu. Ada 4 pertanyaan dasar dalam ekonomi itu. Apa yang harus diproduksi, what to produce, kemudian how is it to be produced, kemudian bagaimana itu akan diproduksi, kemudian untuk siapa hasil produksi itu terkait dengan distribusi, kemudian juga bagaimana keputusan tersebut ditentukan. Dalam hal ekonomi sektor publik,
pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan cara yang sedikit berbeda. Misalkan, apa yang harus diproduksi? Nah, secara sektor publik, pemerintah harus atau ekonomi itu harus mengalokasikan seberapa besar sih sumber daya yang harus seberapa besar barang publik yang harus diproduksi gitu ya. Kemudian seberapa banyak sumber daya itu yang digunakan untuk produksi barang privat. Nah, sumber daya yang terbatas ini membuat ketika kita harus fokus kepada sektor publik, maka untuk privat akan berkurang. Dan sebaliknya ketika kita ingin berbanyak untuk barang privat, maka barang publiknya akan berkurang gitu ya. Nah, itu harus ada keseimbangan. Kemudian bagaimana akan diproduksi? Apakah diproduksi oleh publik atau privat, diproduksi oleh negara atau privat gitu ya? Apakah bersifat padat modal, padat karya, pengaruhnya nanti kepada full employment. Dalam perspektif swasta misalkan akan lebih lebih memilih untuk padat karya, tetapi pada konteks publik mungkin kita akan lebih mengutamakan padat modal, padat karya, yang tadi privat itu padat modal, tetapi kalau perspektif publik mungkin kita akan lebih memilih padat karya, di mana kita pada akhirnya dapat merekrut banyak karyawan dan mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian bagaimana kebijakan perlindungan lingkungan? Apakah proses produksinya itu memperhatikan konteks lingkungan? Dan itu adalah peran pemerintah untuk kemudian menentukan itu. Kemudian untuk siapa hasil produksi itu? Terkait dengan ketika memproduksi barang publik, itu kepada siapa harus disediakan? Apakah memang mereka membutuhkan barang publik pada saat ini atau seperti apa? Kemudian bagaimana keputusan tersebut ditentukan? Ini kaitannya dengan bahwa dalam sektor publik, penentuan kebijakan itu dilakukan secara kolektif. Maka kemudian pertanyaan adalah bagaimana keputusan kolektif itu dapat dilakukan secara lebih efektif. Nah, kemudian dalam hal ekonomi sektor publik, kita perlu melakukan analisis sektor publik. Bagaimana langkah-langkah kita melakukan analisis sektor publik? Yang pertama itu adalah kita mendeskripsikan terlebih dahulu aktivitas pemerintah, gitu ya. Apa sih yang menjadi peran pemerintah? Kemudian pemerintah ini terlibat dalam hal apa aja? Engagement-nya dalam seperti apa aja? Misalkan masuk ke dalam produksi, kemudian menyediakan layanan dan seterusnya. Kita coba deskripsikan atau semua pemerintah tersebut dulu. Mengelola keuangan negara, keuangan fiskal, moneter dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua menganalisis konsekuensi dari aktivitas pemerintah, dari misalkan ketika pemerintah menerapkan pajak penjualan misalkan, maka apa dampaknya gitu. Misalkan pajak penjualan. Nah, seringkali kan misalkan pajak penjualan ini dibebankan kepada pembeli gitu ya. Nah, ketika dikurangi pajaknya seperti apa? Ketika dinaikkan seperti apa? Ketika mengenakan cukai rokok apa konsekuensinya? Ketika menerapkan subsidi, apa konsekuensinya gitu. Dan konsekuensi ini tidak hanya dilihat dari sisi keuangan negara, tetapi juga dilihat dari sisi apakah itu kemudian bisa merespon atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan, meningkatkan kesejahteraan misalkan. Yang ketiga, kemudian mengevaluasi kebijakan alternatif. Alih-alih hanya kepada satu kebijakan, tetapi kita bisa juga melihat alternatif kebijakan lainnya. Dan kemudian kita lihat mana kebijakan yang lebih efektif. Dan yang keempat adalah menginterpretasi kekuatan politik atas kebijakan. Ini seperti yang sebelumnya. Apakah kemudian kebijakan-kebijakan itu bisa mendapatkan dukungan secara politik atau bahkan bisa mendapatkan sandungan-sandungan yang justru mempersulit eksekusi kebijakan itu. Nah, untuk menganalisis ekonomi, sebenarnya di dalam ekonomi itu ada yang dikenal sebagai model ekonomi. Nah, untuk menganalisis konsekuensi dari berbagai kebijakan pemerintah, ekonomi menggunakan model ekonomi. Model ekonomi ini membuat penyederhanaan asumsi, jadi banyak hal yang dikurangi. Gitu ya. Penggunaan model itu mempermudah analisis bagaimana individu dan perusahaan akan merespon terhadap segala bentuk perubahan kebijakan pemerintah dan konsekuensi dari alternatif kebijakan. Model ekonomi ini biasanya kita secara singkat juga dipelajari di dalam ekonometrika. Nah, ekonomi model itu seperti itu. Jadi layaknya pesawat, dia memiliki model pesawat yang mirip gitu. Tetapi tentu banyak hal yang dikurangi. Tentu tidak bisa terbang. Tentu mesinnya juga tidak sama gitu kan. Nah,
Kemudian sebagai tambahan, bahwa pada saat ini, di mana pada era revolusi industri 4.0 dan era digital ini, public sector, sektor publik itu juga terdampak atau ya mengalami perubahan juga kaitannya dengan big data atau mahadata gitu ya. Jadi transformasi digital ini berdampak pada inovasi, akselerasi, efisiensi, produktivitas, inklusi, kolaborasi, dan akuntabilitas. Dan ini juga terjadi pada semua sektor pembangunan. Maka pada sektor pemerintah, layanan pemerintah, itu pun juga kemudian harus menggunakan big data ini, atau mahadata dalam bahasa Indonesianya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan. Bayangkan ketika pemerintah sudah memiliki data yang sangat detail tentang semua warganya, maka itu akan mempermudah pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Misalkan, sampai saat ini misalkan kita tahu persis bahwa data mengenai masyarakat miskin, mengenai siapa yang berhak mendapatkan BLT, itu menjadi permasalahan yang sangat serius. Datanya berbeda-beda, tidak valid, dan sebagainya gitu. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi itu memungkinkan bahwa permasalahan-permasalahan itu bisa dikurangi. Tentu ini juga memiliki kekurangan-kekurangan di mana mungkin level privacy dari masyarakat mungkin akan semakin berkurang gitu ya. Nah, kemudian tugasnya pada bagian akhir ini adalah tugas ini akan menjadi bagian awal dari proyek akhir MK ini. Yang pertama adalah coba identifikasi apa saja aktivitas-aktivitas yang menjadi tugas dan peran pemerintah desa dalam kaitannya dengan sektor publik, gitu ya. Apakah pemerintah desa itu harus dan juga sekarang sudah menyediakan jalan-jalan desa atau membangun gudang-gudang pertanian atau melakukan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat SDM. Nah, itu coba identifikasikan. Yang kedua, uraikan secara detail bagaimana pemerintah desa mengorganisasikan peran-peran tersebut. Ketika pemerintah harus membangun jalan, misalkan bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah itu secara detail gitu ya. Nah, desa yang dianalisis ini harus sesuai dengan penugasan dalam program Merdeka. Tugas ini tidak harus dijawab secara langsung, tetapi ada waktu kurang lebih nanti 1 minggu bagi teman-teman mahasiswa untuk kemudian bisa menjawab tugas ini. Nah, sekian. Terima kasih untuk materi kuliah pada pertemuan kali ini.